beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri Irene Yosefa Sinaga sebagai moderator, Putri Linggasari sebagai presentator pertama, Vika Fatimus Sahro sebagai presentator kedua, dan Eksaran Boy sebagai presentator ketiga. Topik pembahasannya di sini adalah definisi dari level kognisi sendiri, yang kedua adalah Lotz dan Hotz, yang ketiga peranan berpikir tingkat tinggi dalam matematika. Untuk presentator pertama, Putri Linggasari, kami persilahkan. Yang pertama, definisi level kognitif. Level kognitif adalah kapabilitas siswa dalam penerimaan sesuatu yang dijelaskan dan diklasifikasi ke dalam 3 taraf kognitif. Perspektif level kognitif yang didasarkan pada teori Benjamin S. Bloom juga ada 3, yaitu level pertama menghafal, mengingat atau C1, dan memahami atau C2. Level kedua mengaplikasi atau implementasi atau C3, level 3 analisis atau C4, evaluasi atau C5, dan membuat atau C6. Level 1 knowing. 1. Memperlihatkan ingatan dan pemahaman. Maaf sebelumnya Iren, terlalu kecil nggak nampak. Saya ulangi, level 1 knowing. Yang pertama memperlihatkan ingatan dan pemahaman dasar terhadap materi pelajaran dan dapat membuat generalisasi yang sederhana. 2. Memperlihatkan tingkatan dasar dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran, paling tidak dengan satu cara. Yang ketiga, memperlihatkan pemahaman dasar terhadap grafik-grafik, label-label, dan materi visual lainnya. Yang keempat, mengkomunikasikan fakta-fakta dasar dengan menggunakan terminologi yang sederhana. Level 2 atau applying. Yang pertama, memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi pelajaran dan dapat mengaplikasikan gagasan-gagasan dan konsep-konsep dalam konteks tertentu. Yang kedua, menginterpretasikan dan menganalisis informasi dan data, memecahkan masalah-masalah rutin dalam pelajaran. Yang ketiga, menginterpretasi grafik-grafik, label-label, dan materi visual lainnya, mengkomunikasikan dengan jelas dan terorganisir terhadap terminologi. Level 3, reasoning. Yang pertama, memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap materi pelajaran dan dapat menerapkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep dalam situasi yang familiar maupun dengan cara yang berbeda. Yang kedua, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi gagasan-gagasan dan informasi yang faktual. Yang ketiga, menjelaskan hubungan konseptual dan informasi yang faktual. Yang keempat, menginterpretasi dan menjelaskan gagasan-gagasan yang kompleks dalam pelajaran. Yang kelima, mengekspresikan gagasan-gagasan nyata dan akurat dengan menggunakan terminologi yang benar. Yang keenam, memecahkan masalah dengan berbagai cara dan melibatkan banyak variabel. Yang ketujuh atau yang terakhir, mendemonstrasikan pemikiran-pemikiran yang original. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Presentasi selanjutnya dipaparkan oleh Saudari Vika. Saudari Vika, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk topik yang kedua yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS. LOTS atau yang dikenal Lower Order Thinking Skills adalah keterampilan berpikir tingkat rendah di mana fokus utama yang perlu dipenuhi adalah mampu menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti berbagai arahan. Kelebihan dari LOTS yaitu lebih mudah berpikir hal-hal yang bersifat eksplisit, fokus pada satu materi, mempunyai referensi belajar yang terarah. Sedangkan LOTS sendiri mempunyai kekurangan yaitu kurang mengasah kemampuan berpikir logis dan kritis pada materi yang dipelajari. Kemampuan kognitif dan penalaran sulit berkembang, serta lemah dalam memahami konsep pelajaran dan menentukan hubungan antar konsep. Topik yang ketiga yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Menurut Resnick pada tahun 1987, HOTS adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Sedangkan menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat atau remembering, memahami atau understanding, dan menerapkan atau applying. Dan kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan mencipta atau creating. Pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah pembelajaran yang melibatkan tiga aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu transfer of knowledge, critical and creative thinking, dan problem solving. Dalam proses pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak memandang level kompetensi dasar atau KD. Apakah KD-nya berada pada tingkat C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. Anderson atau Krathwohl melalui taksonomi yang direvisi memiliki rangkaian proses-proses yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan, seperti pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual ini berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau memecahkan masalah apapun di dalamnya. Yang kedua, pengetahuan konseptual meliputi skema-skema, model-model mental, atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Dan yang keempat, pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif ini adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Topik yang keempat yaitu penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Sumarno pada tahun 2000, pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Menurut Sumarno juga pada tahun 2013 menyatakan bahwa pemecahan masalah matematik mempunyai dua makna.
yaitu yang pertama, pemecahan masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk menemukan kembali atau reinvention dan memahami materi, konsep, dan prinsip matematika. Selain itu, Polya dalam Rules Effendi pada tahun 1991 mengemukakan bahwa untuk memecahkan suatu masalah ada 4 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan pemecahannya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana. Dan yang terakhir, memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematis. Ini adalah kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis merupakan kemampuan yang telah dinyatakan secara tertulis di dalam tujuan mata pembelajaran matematika pada penelitian dasar dan menengah yang tercantum di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Selain itu, National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis merupakan 2 kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa melalui pembelajaran matematika. Keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa melalui pembelajaran matematika yang ditetapkan oleh NCTM adalah pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, representasi. Keterampilan-keterampilan tersebut termasuk pada berpikir sistematis tingkat tinggi yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran matematika. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vika. Selanjutnya pemaparan materi akan saya serahkan kepada Saudara Eksaron. Saudara Eksaron, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian yang ketiga, kemampuan penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematik sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran matematika yang mereka ikuti. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap permasalahan matematika harus diselesaikan dengan proses bernalar, dan bernalar dapat dipahami serta dilatih dengan memecahkan masalah matematika. Melalui penalaran, mahasiswa diharapkan dapat melihat bahwa matematika memerlukan kemampuan yang masuk akal dan logis. Dengan demikian, mahasiswa merasa yakin bahwa matematika dapat dipahami, dipikirkan, dibuktikan, dan dapat dievaluasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematis mahasiswa adalah kemampuan untuk kesanggupan mahasiswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Kemudian yang keempat, kemampuan koneksi matematis. Koneksi matematis adalah bagian dari jaringan yang saling berhubungan dari paket pengetahuan yang saling berhubungan dari paket pengetahuan yang terdiri dari konsep-konsep kunci untuk memahami dan mengembangkan hubungan antara ide-ide matematika, konsep, dan prosedur. Schoenfeld menyatakan bahwa dalam proses memecahkan upaya dalam membangun koneksi antara tahapan pemecahan masalah agar menemukan solusi dalam memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian kemampuan yang kelima yaitu kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Pada dasarnya, tingkat berpikir mengacu pada taksonomi Bloom yang terdiri dari 6 aspek. Berpikir tingkat rendah merupakan kemampuan berpikir dalam mengingat atau remembering, mengerti, understanding, dan menerapkan atau applying. Sedangkan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir dalam menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluasi, dan mengkreasi atau creating. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Eksaron telah memaparkan materi yang terakhir. Demikian pemaparan presentasi materi dari kami. Saya kembalikan kepada Ibu dosen pengampu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya.
Nah, berikutnya sesi tanya jawab, silahkan pandu kelompoknya untuk melakukan tanya jawab. Baik, untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, boleh bertanya ya. Terima kasih. Izin bertanya, Iren. Baik, Saudari Alvina, saya persilahkan. Tadi kan ada tuh soal host ya. Mau tanya nih, bagaimana penerapan host dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Itu aja, Iren. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Alvina. Kami simpan dulu ya jawabannya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya. Moderator boleh izin bertanya? Ya, kepada Saudari Reina saya persilahkan. Pertanyaan dari saya, adakah model pembelajaran lain yang sesuai dengan HOTS? Terus, apa tuh namanya? Apakah hubungan antara pembelajaran LOTS dan HOTS itu? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Reina. Kami simpan dulu ya pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Baik, kepada Saudari Anissa kami persilahkan. Apakah model pembelajaran HOTS yang sudah dipakai khususnya di Indonesia itu sudah efektif atau belum? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa. Untuk pertanyaannya kami simpan dulu ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Permisi teman-teman, tadi siapa aja? Saya moderator. Ya, kepada Saudari Salsabila saya persilahkan. Tadi kan kalian ada menyinggung mengenai
level kognitif yang menurut Bloom kan. Nah, menurut kelompok kalian, adakah perbedaan antara kognitif Bloom dengan ranah kognitif yang ada di kurikulum 2013? Terima kasih. Saya moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsabila atas pertanyaannya. Kami simpan dulu ya. Buat teman-teman yang lain, sebentar dulu ya, kami cari jawabannya. Terima kasih. Kak Anissa, untuk penerapan HOTS di Indonesia belum berjalan dengan efektif karena masih banyak kendala pada siswa dan guru yang mengajar. Pada prakteknya, penerapan pembelajaran HOTS bukan hal yang mudah dilaksanakan oleh guru. Di samping guru harus benar-benar menguasai materi dan strategi pembelajaran, guru pun dihadapkan dan intake siswa yang diajarnya. Apakah Saudari Anissa bisa menerima jawabannya? Siap, bisa. Terima kasih. Yaitu, samakah rincian ranah kognitif Bloom dengan ranah kognitif dalam kurikulum 2013? Baik, ranah kognitif Bloom dengan kognitif dalam kurikulum 2013 ada perbedaannya. Ranah kognitif Bloom terdiri dari atas 6 tingkatan, yaitu dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Yakni ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan dalam kurikulum 2013 menggunakan versi revisi atau Anderson and Quarton pada 2001. Keenam tingkatan itu meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis atau sintesis, evaluasi, dan kreasi atau mencipta. Sekian jawaban dari saya. Apakah Saudari Salsabila dapat menerimanya? Berarti perbedaannya ada di kreasi dan mencipta ya, Saudara Iren. Karena kan tadi yang saya tangkap pada ranah kognitif tidak ada kreasi dan mencipta, hanya berhenti di evaluasi. Benar begitu? Benar, Salsabila. Oke, baik. Terima kasih Iren, saya paham. Ya, terima kasih.
Sebentar Bu, satu lagi dari saudari Reina. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Rena. Baik, kepada saudari Putri, saya persilakan. Adakah model pembelajaran lain yang sesuai dengan HOTS? Kemudian, apa hubungan pembelajaran HOTS dan LOTS? Berbagai model pembelajaran kooperatif learning cocok untuk HOTS. Antara lain, Jigsaw 2, Number Heard Together atau NHT, Make a Match, Pair Share atau TPS, Example, Picture and Picture, sebagainya. Adapun perbedaannya, dalam lingkup dunia pendidikan, LOTS diterapkan dalam tujuan pembelajaran di tataran C1 sampai C3, yaitu keterampilan berpikir, mengingat, memahami, dan menerapkan. Sedangkan HOTS diterapkan dengan tujuan pembelajaran di tataran C4 sampai C6, yaitu keterampilan berpikir, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Demikian jawaban mengenai Baik, sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami, kelompok 8. Kok rasanya diskusinya nggak seru ya? Cuma sekedar gitu aja. Cobalah buat lagi, buat contoh permasalahan yang HOTS, LOTS, dan MOTS. Saya kasih waktu 20 menit. HOTS, LOTS, dan MOTS. Contoh nyatanya dalam matematika, misalnya soal HOTS-nya seperti apa, yang gitu loh. Soal matematika, soal HOTS-nya itu seperti apa? Ya Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan contoh soal dari LOTS, MOTS, dan HOTS. Seperti yang kita sudah ketahui dan dipresentasikan tadi, bahwa LOTS adalah
HOTS mencakup berpikir, mengetahui, dan memahami. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh soal HOTS. Yang pertama yaitu contohnya di antara eubakteria berikut yang dapat menimbulkan sakit perut pada manusia adalah. Nah, dari contoh soal ini kita dapat menganalisis bahwa hanya diperlukan untuk kemampuan mengingat atau menghafal nama bakteri penyebab diare untuk mendapatkan jawaban dari soal ini. Maka soal ini dikategorikan soal LOTS karena definisi dari LOTS itu sendiri tadi, yaitu kemampuan berpikir, mengetahui, dan memahami serta mengingat. Dan selanjutnya yaitu MOTS. Contoh soal dari MOTS yaitu, nah ini jumlah uang yang beredar di masyarakat sebesar 100 miliar, tingkat harga umum yang berlaku 200.000 dan jumlah barang yang diperdagangkan 5 juta unit. Maka kecepatan uang yang beredar menurut teori kuantitas Irving Fisher adalah. Nah, untuk menjawab soal tingkatan MOTS ini, kita terlebih dahulu harus memahami teori kuantitas Irving Fisher tersebut. Maka soal yang saya sampaikan tadi termasuk golongan dari MOTS, di mana definisinya tadi yaitu menerapkan, menggunakan, menentukan, menghitung, dan membuktikan. Kalau dari soal HOTS, yaitu high order thinking skill, contoh soalnya itu diberikan gambar gitu kan, diberikan gambar main bola di mana seorang pemain penyerang melakukan serangan ke gawang. Pemain yang bertahan merupakan daerah pertahanan dan merebut bola. Penjaga gawang berupaya agar gawangnya tidak kemasukan bola. Nah, kalau dari soal HOTS ini yang dilatih adalah penelaran ya, nomor 1 ya. Karena untuk menjawab soal yang saya sampaikan tadi, apalagi kan dengan diberikannya gambar, kita dituntut untuk harus bisa bernalar untuk menjawab soal tersebut. Seperti definisi dari HOTS itu sendiri, yaitu kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan antar konsep, kemampuan mentransfer satu konsep ke konsep lain, menguraikan, mengorganisir, membandingkan, menemukan, menyempurnakan, memperindah, dan menemukan, memperbaharui, dan mengubah. Nah, untuk menjawab soal penalaran tadi, kita perlu memahami dan mengingat materi faktual, konseptual, dan prosedural tentang teknik bertahan, serta mampu menggunakannya dalam permainan sepak bola. Nah, untuk baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Sila, tolong share contohnya pakai contoh tertulis ya. Contohnya berpikir begini, jika Ibu memiliki uang sebanyak 20.000, Ibu ingin membelikan kakak jajanan di warung, jajanan yang tersedia, misalnya ada listnya, ada ciki harganya 500, ada permen harganya 2.000, ada gitu ya, ada listnya.
Nah, Ibu menginginkan kembalian uang itu kembali 2.000. Nah, jajanan apa saja yang bisa dibeli kakak? Nah, dia kan kakak artinya seseorang itu harus berpikir, berarti jajan kakak itu sebenarnya cuma 20.000 dikurang 2.000, 18.000. Nah, lalu dia harus bisa mengaplikasikannya lagi. Nah, dari yang 18.000 ini dia bisa membeli apa saja dari list yang ada. Itu salah satu contoh HOTS-nya. Udah bisa dibedakan? Nah, jadi HOTS ini bukan berarti harus sulit. Nah, kalau misalnya sulit, kalau katanya sulit, anak kelas 1 SD ketika ditanya siapa nama Presiden Indonesia yang kedua. Nah, dia tidak bisa menjawab, apakah itu soalnya sulit? Hah? Enggak sulit. Tidak. Karena belum dipelajarinya aja. Belum diingatnya aja, belum dipelajarinya gitu. Tapi kalau dia sulit tadi tapi dia tidak bisa menjawabnya karena dia tidak mempelajarinya, dia tidak butuh berpikir karena dia belum mengingatnya. Nah, gitu. Saya ingin kalian memberikan contoh per kelompok model soal HOTS matematika untuk tingkat SMP dan SMA. HOTS, nggak usah yang LOTS-nya. Untuk tingkat SMP dan SMA. Yuk, per kelompok. Nanti ditunjukkan pakai kertasnya ya. Apa yang membuat kamu merasa bahwa itu soal HOTS gitu. Tadi udah tahu ya bedanya contoh. Tadi kalau kita misalnya mengajarkan penjumlahan misalnya, penjumlahan. Nah, sahabat kalian. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 65. Nah, si anak kan boleh isi berapa aja. Yang penting jumlahnya 65. Dia berpikir untuk menjawabnya. Beda dengan kalau dibuat 13 tambah 15 sama dengan berapa? Itu udah struktur. Gitu. Yuk, buat contohnya. Satu soal SMP, satu soal SMA yang HOTS. Jadi contoh soal HOTS SMP itu seperti operasi pecahan. Contohnya hasil dari 17 dikurang 3 kali minus 8 adalah A49, B41, C7, D minus 41. Cara menjawabnya 17 dikurang 3 kali minus 8. Jadi yang di dalam kurung dulu dikerjakan, terus 17 kurang minus 24, minus ketemu minus menjadi positif, jadi 17 tambah 24 sama dengan 41, jadi jawabannya B. Termasuk tahap soal HOTS karena siswa dihimbau mengambil dan memutuskan sendiri tahapan cara pengoperasian dengan benar, yakni operasi perkalian dan pembagian mempunyai hierarki yang lebih tinggi dibanding operasi penjumlahan atau pengurangan. Bilangan yang di dalam kurung diprioritaskan untuk dikerjakan lebih dahulu sebelum dioperasikan dengan bilangan yang lain yang ada di luar tanda kurung. Begitu, Bu. Silakan teman yang lain menanggapinya.
Silahkan menanggapi. Iya benar. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Samsul Bahari. Jadi itu termasuk pada penalaran level 3 ya, level HOTS, yaitu mengkreasikan, mengevaluasi, menganalisis. Di mengkreasikan itu mengkreasikan ide atau gagasan sendiri, kata kerjanya mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan. Yang kedua, mengevaluasi itu terbagi dari mengambil keputusan sendiri, dengan kata kerja evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Yang ketiga, menganalisis, yaitu menspesifikasikan aspek-aspek atau elemen. Kata kerjanya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji. Jadi tadi kita masuk ke kata mengevaluasi, yaitu kata kerjanya memutuskan, memilih, kayak gitu kan. Jadi kita memilih gitu, siswanya diharapkan memilih apa sih yang harus dikerjakan dari 17 kurang 3 kali minus 8. Jadi di matematika itu kan kurung itu didahulukan dulu dikerjakan, maka dari itu kurungnya dulu dikerjakan, setelah selesai baru dioperasikan sama bilangan-bilangan yang di luar tanda kurung tadi. Makanya siswa wajib mengevaluasi, yaitu memutuskan dan memilih bagaimana caranya. Kalau dia duluan mengoperasikan yang di luar tanda kurung, maka tahapannya itu salah. Makanya soal itu disebut HOTS. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Samsul Bahari merasa jawabannya sudah sesuai? Oke, pertama kita harus bahas untuk satu soal berapa level kognisi yang dapat dinaunginya. Jadi kan ada C1, C2, C3 sampai C6. Untuk satu soal berapa level kognisi taksonomi Bloom yang bisa diakomodir satu soal? Iya, misalnya tadi soal yang dikasih Irene tadi, itu kan satu soal. Nah, itu masuk ke C berapa katanya? C3 ya? C3, oke. Sekarang kalau satu soal itu bisa masuk berapa, bisa untuk berapa indikator? Jadi kan C1, C2, C3 sampai C6 itu termasuk bagian dari indikatornya ya. Apakah satu soal seperti yang dibilang Irene tadi itu boleh masuk ke C3 juga, boleh masuk ke C4 juga, boleh masuk ke C5 juga? Atau dia hanya masuk ke C3 saja? Atau hanya satu yang dia bisa gitu? Bisa lebih, Bu, menurut saya. Jadi satu soal boleh 2 sampai 3 C. Gitu, Putri? Iya, Oke, satu soal boleh 2. Kalau jadi mungkin coba dibaca buku, satu soal itu hanya untuk minimal 1 C. Tapi satu kompetensi, jadi kalau buat soal itu kan melihat indikator ya, indikator yang mau dicapai.
Indikator yang mau dicapai itu biasanya berhubungan dengan level kognisinya. Ada C1, C2, C3, C4. Nah, kalau kamu menyusun menyusun rencana pembelajaran, indikatornya ada 5, maka soal kamu minimal 5. Jadi, kalau misalnya kamu menyusun rencana pembelajaran, ya kan? Kamu menyusun rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran itu kan pakai indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran, ya kan? Ada indikator yang mau dicapai dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran, indikator yang mau dicapai dalam pembelajaran itu, misalnya kamu membuat IPK-nya indikator pembelajaran itu 5. Ya, misalnya kamu membuat indikatornya yang mau kamu capai itu 5. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gitu kan. Siswa mampu membuat permasalahan baru yang berkaitan dengan masalah matematika, misalnya gitu. Jadi ada 5 yang kamu buat indikatornya. Nah, kalau kamu buat 5 indikatornya, maka soal yang kamu susun minimal 5. Jadi, satu indikator untuk minimal 1 soal. Tapi 1 soal tidak bisa untuk 5 indikator. Paham? Nggak kebalik ya? Tidak terbalik ya. 1 soal untuk minimal 1 indikator. 1 indikator bisa 5 soal. Jadi kalau misalnya dalam membuat rencana pembelajaran, kamu punya 3 indikator, maka soal atau evaluasi yang kamu buat minimal 3. Boleh lebih dari 3, boleh. Tapi tidak boleh kurang dari 3. Jadi, kenapa Bu? Saya soalnya 2 aja, walaupun indikatornya 3, karena soal nomor 1 itu udah masuk indikator nomor 2 dan nomor 3, nggak boleh. Itu. Nah, tadi Irene bilang 1 soal tadi, soal yang disebutkan Irene untuk level kognisi 3, level C3. Nah, C3-nya yang mana? Biasanya C3 ke C4 itu masih dalam middle. Kenapa dikatakan middle? Itu tadi masih mengingat konsep umum yang harus kita jalani. Kan jadi teoremanya harus pas kan? Ya, ada sintaks yang harus kita jalani. Kalau antara penjumlahan dan pengurangan, maka yang lebih dahulu dikerjakan adalah penjumlahan kalau dia duluan dapat gitu ya. Nah, itu dia harus mengingatnya. Nah, belum ada tingkat kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan yang disebutkan Irene tadi. Itu kalau menurut saya. Silahkan yang lain untuk sanggahannya. Nah, itu menurut saya. Menurut Samsul Bahri tadi, levelnya masih middle. Kenapa tadi middle?
Iya, masih mengingat. Jadi kalau dia tidak ingat, maka perhitungan semua itu akan salah. Itu hal yang basic. Nah, mana yang tidak basic tadi? Yang tadi yang saya contohkan, kalau ada permasalahan dia jabarkan dulu, dia kasih cerita, dia kasih ini, nah dia akan berpikir mana duluan yang mau dikerjakan. Tidak sulit sebenarnya soal itu. Gitu. Seperti misalnya dalam kehidupan sehari-hari kalau dikasih uang sama orang tua mau beli pakaian yang beli cover atau yang jenis yang lain, tergantung uangnya mana yang mau diputuskan duluan, itu juga termasuk ke dalam kemampuan berpikir kreatif. Beli yang di mall atau beli yang di pasar. Nah, coba saya belum menemukan. Silahkan satu lagi buat soal HOTS-nya. Izin menjawab, Ibu. Saya ingin mencoba. Silahkan Destianti. Baik, Ibu. Silakan Destianti. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum. Sebentar, Ibu. Termasuk ke dalam soal mengingat atau memahami, ya pada intinya soal middle. Pada intinya soal middle karena apa yang ditunjukkan oleh Kak Iren adalah soal yang berbasic pada teori karena perkalian dalam kurung itu selalu lebih dulu dibandingkan operasi bilangan yang lain. Pokoknya yang dalam kurung terlebih dahulu itu dioperasikan terlebih dahulu dibanding operasi bilangan yang lain. Jadi itu masuk ke dalam level kognisi mengingat atau memahami atau mengaplikasikan atau implementasi, ya pada intinya soal tingkatan MOTS atau middle bla 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 TS. Dan pertanyaan aku tadi
Tadi apa ya? Aku tuh nanyain. Oh iya, terkait soal yang kakak berikan tadi, termasuk level kognisi berapa? Bagian dan sebuah lomba matematika yang terdiri dari 50 soal yang tetap penonton membawa jawaban benar daripada skor 4 jawaban salah, skor min 2 dan tidak jauh. Skor yang tidak mungkin muncul adalah I see. Baik, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Terlihat ke. Baik, di sini saya memiliki soal yaitu dalam sebuah lomba matematika yang terdiri dari 50 soal, ditetapkan aturan bahwa jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor negatif 2, dan tidak menjawab skor negatif 1. Skor yang tidak mungkin muncul ialah, nah, mengapa saya menganggap ini adalah soal HOTS? Karena dalam soal ini kita itu diperlukan berpikir menganalisis dan juga berpikir kritis dan juga harus menganalisis soalnya. Untuk menganalisisnya itu juga harus menganalisis semua yang ada, semua kemungkinan yang ada. Jadi tidak hanya menganalisis di dalam soalnya saja. Nah, jadi kan di sini tuh hanya diberi informasi bahwa yang benar diberi skor 4, yang salah diberi skor negatif 2, dan yang tidak dijawab skor negatif 1. Kemudian, untuk skor yang tidak muncul, maka kita harus mencari semua kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama, jika yang soal yang, mohon maaf ini kebalik, seharusnya yang ini benar. Nah, kemungkinan jika soal benarnya yaitu 49, maka 49 dikalikan ke 4 hasilnya 196. Kemudian misalnya salahnya 1 karena soalnya seluruhnya yaitu 50 soal. Kemudian tidak dijawabnya adalah 0. Kemudian semuanya dijumlahkan, hasilnya yaitu 194. Di sini ada ya 194 yaitu di D. Maka skor ini pasti muncul. Kemudian selanjutnya jikalau soal benar masih di 49, namun yang satu itu bukan salah tapi tidak dijawab, maka dikalikan negatif 1. Dan ketika dijumlahkan hasilnya yaitu 195. Kemudian di sini yaitu kita lanjutkan jika yang benar itu ada 48 soal. Yang salah 2 soal. Yang tidak terjawab yaitu 0. Maka 4 dikali 49 sama dengan 192. Yang salah negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Jika dijumlahkan maka skor seluruhnya yaitu 188. Ada di jawabannya A, maka ini mungkin saja muncul. Selanjutnya, jikalau yang benar yaitu ada 48 soal lagi, dan yang salahnya 0, dan tidak terjawabnya 2, maka 48 dikali 4 sama dengan 192, negatif 2 dikali 0 sama dengan 0, negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Maka jika dijumlahkan yaitu 190. Kemudian jikalau yang tadi yang benarnya 49 dan yang salahnya negatif 2,
yang salahnya, mohon maaf, yang salahnya 1 dan tidak terjawabnya 1, maka 4 dikali 49 sama dengan 192. Kemudian yang salahnya negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Yang tidak terjawabnya sama dengan yaitu negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Maka jika dijumlahkan yaitu seluruhnya 189. Dan jawaban yang benarnya ada di sini. Maka jika kita analisis, skor yang tidak mungkin muncul yaitu ada di 193. Sekian dari saya. Silakan tanggapannya. Silakan tanggapan kawannya. Mohon izin menanggapi, Ibu. Silakan. Kepada Teh Desti, untuk soal yang tadi itu, Teh Desti mengkategorikannya ke dalam analisis ya untuk C4. Kalau C4, kalau menurut Hanifah itu masih masuknya ke middle Teh, kalau menurut Hanifah. Tapi coba Hanifah juga masih kurang paham apakah itu benar menganalisis atau tidak gitu Teh. Kalau menganalisis itu maksudnya ke HOTS. Karena kita sudah dituntut untuk berpikir. Analisis maksudnya apa? Baik, izin menjawab. Mengapa saya mengategorikan ini sebagai soal HOTS? Karena yang pertama kan ini masuk ke menganalisis, di mana soal HOTS itu bisa dimasukkan ke C4, C5, ataupun C6. Kemudian kenapa ini soal HOTS? Karena kalau dalam soal bilangan bulat, soal lots yang soal berpikir rendahnya itu biasanya informasinya itu bisa mendapatkan jawaban, tapi tapi informasi yang didapatkan itu bisa hanya dalam soalnya itu saja. Namun yang saya ambil ini mengambil jawaban dari semua kemungkinan. Seperti itu, Teh. Oh, jadi mungkin kalau untuk C4, C5, dan C6 masuknya ke HOTS ya Teh untuk menganalisis. Ya, dari informasi yang saya baca seperti itu Teh. HOTS itu dari C4, C5, dan C6. Makasih. Baik, HOTS itu memang dari C4, C5, C6. Namun dalam C4 itu kan ada yang pertama kata kerja operasionalnya itu kan makin ke bawah makin meningkat gitu ya. Makin meningkat. Nah, sekarang pilihan kata kerja operasional untuk mengukur soal kalian itu letaknya di mana? Kalau masih di bagian awal dari C4 berarti dia masih kategori middle. Kan ada berapa itu ya kata kerja operasionalnya, ada sampai 10. Nah, sama sih sebenarnya, ada hampir-hampir mirip ya. Nah, bagian mana yang di bagian mana yang C4? Nah, satu kata kunci untuk permasalahan HOTS itu adalah adanya tuntutan kreativitas berpikir dalam dalam soalnya dan dalam penyelesaian masalahnya. Jadi soalnya itu tidak langsung A kali A sama dengan berapa, tapi ada rumusan, ada ada pernyataan-pernyataan pengungkitnya. Ada cerita-cerita sehingga seseorang
untuk masuk ke dalam penyelesaian permasalahan itu, dia harus berpikir tidak langsung menyelesaikan. Oh, ini tatanannya harus mengerjakan yang A dulu, baru mengerjakan yang B, istilahnya seperti itu. Oke. Jadi yang tadi bisa karena ada 6, yang itu harus ada syarat A, harus baru menyelesaikan. Jika syarat A dikerjakan, maka menyelesaikan syarat B, ya kan? Jika menjawab dengan nilai itu bisa. Silakan untuk soal SMP-nya ya. Tadi SMA ya. Tadi itu tingkat SMP. Tingkat SMP Ibu di kelas 9 untuk UN. Sekarang coba untuk satu soal lagi untuk tingkat SMA-nya. Ini mirip ini. Ini hasilnya berapa ya? Buktikan bahwa kotangent X dikurang kotangent 2 pangkat NX sama dengan 1 per sin 2X tambah 1 per sin 4X ditambah 1 per sin 8X sampai 1 per sin 2 pangkat NX. Jawabannya, untuk membuktikan soal di atas, kita dapat menggunakan cara kotangent X dikurang kotangent 2 pangkat NX sama dengan kotangent X dikurang kotangent 2X kotangent 2X ditambah kotangent 2X dikurang kotangent 4X ditambah kotangent 4X dikurang kotangent 2 pangkat N kurang 1 X dikurang kotangent 2 pangkat N. Nah, naturalnya kita dapat membuktikan kotangent 2 pangkat X 2 pangkat KX dikurang kotangent 2 pangkat K tambah 1X sama dengan 1 per sin 2K dikurang 1X. Kita cukup memanfaatkan sin 2X sama dengan 2X cos 2 sin X cos X dan cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X kurang 1. Kotangent 2K 2 pangkat KX dikurang kotangent 2 pangkat K tambah 1X sama dengan kotangent 2 pangkat KX per sin 2 pangkat KX kurang cos 2 pangkat K tambah 1X per sin 2 pangkat K tambah 1X sama dengan 2 cos K 2 cos pangkat K 2 pangkat K X dikurang 2 cos kuadrat 2K X kurang 1 per sin 2 pangkat K tambah 1. Nah, kenapa saya bilang ini adalah soal Holtz? Karena kita di sini perlu mengkreasikan antara rumus-rumus identitas untuk menyelesaikan sin 2X sama dengan 2 sin X cos X, di mana nantinya dipadukan pada jawaban. Terima kasih, Bu. Saya mau Bonita menanggapinya. Menurut saya, Bu, yang sudah dijelaskan Ruth Miranda itu termasuk ke dalam taksonomi Bloom yang kelas C5, Bu, yaitu tentang membuktikan, yaitu tentang pembuktian matematika seperti yang dijelaskan oleh Ruth Miranda tadi. Begitu, Bu Kira.
Apakah sudah sesuai dengan yang dijelaskannya? Menurut saya sudah, Bu. Kenapa? Karena dia menggunakan pembuktian matematika, Bu. Karena dia ada pembuktian, jadi dia sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Menurut saya sudah. Kevin, menurut Kevin? Menurut saya, Bu, sudah semua, Bu. Kenapa? Karena menggunakan pembuktian. Iya, Bu. Itu kan alasan dari kawannya tadi, Bonita. Iya, Bu, sama, Bu, alasannya, Bu. Bukannya setiap yang matematika SMP, SMA seperti itu membuktikan. Apakah dengan pembuktiannya dari kiri ke kanan merupakan atau membuktikan sama dengan gitu merupakan bagian dari membuktikan? Kalau pembuktiannya seperti itu bagian dari membuktikan nggak? Yang mana sih dalam matematika yang kita pelajari ini bagian dalam membuktikan? Menurut saya itu bukan membuktikan, Bu, tapi memadukan rumus antara yang identitas itu. Kalau membuktikan itu kayak pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, kayak gitu, Bu. Iya. Jadi yang tadi itu lebih kepada mampu mengaplikasikan berbagai rumus sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Jadi aplikasi dia sudah apa yang harus dia pakai, dia tidak hanya satu jalan. Nah, kalau membuktikan tadi ya ada membuktikan langsung, tidak langsung, menggunakan teorema atau menggunakan dalil. Jadi kalau hanya di zaman SMA yang namanya membuktikan yang kiri sama dengan yang kanan udah termasuk dalam pembuktian. Padahal itu hanya mau mengaplikasikan rumus agar sama hasilnya yang kiri dengan yang kanan, bukan membuktikan. Tuh. Baik, bisa diambil kesimpulan untuk materi hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya tunjuk aja, silahkan Orlando. Baik, Bu. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, law order thinking skill atau yang kita bahas tadi pertama, keterampilan berpikir tingkat rendah, di mana fokus utama yang dipenuhi yaitu mampu menyanyi, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti berbagai arahan. Yang kedua, high order of thinking skill atau HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan kritis. Pada soal HOTS yang telah diberikan oleh teman-teman yang lain tadi, jenis soal yang diberikan membutuhkan cara berpikir kritis untuk menyelesaikannya. Tidak cukup hanya dengan menghafal teori saja, tetapi menemukan beberapa rumus. Dan tidak berhenti pada keterampilan mengingat, memahami, menerapkan, tetapi berlanjut tingkat menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Sekian yang dapat saya simpulkan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya Orlando. Jadi hari ini kuliahnya sampai di sini dulu.
Minggu depan masih presentasi dari mahasiswa. Jangan lupa untuk absen. Saya juga sudah mencantumkan materi saya di Sipda. Lalu kalian membuat sendiri materi yang sesuai dengan apa yang akan dipelajari minggu depan. Ya, jangan terlambat, absennya itu jam 8 sampai 15. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terus yang terlambat gimana?